Hai YouTubers! Sejauh ini, ular adalah salah satu hewan reptil yang sangat luar biasa menakjubkan. Tidak hanya karena memiliki racun yang sangat mematikan, namun hewan satu ini juga mampu menelan mangsa yang ukurannya lebih besar darinya. Seperti yang kita ketahui, bahwa ular tidak mengunyah makanannya seperti halnya yang dilakukan oleh hewan lain. Kemampuan luar biasa ini dikarenakan mulut ular yang sangat luar biasa elastis karena dibangun dari tendon, otot, dan ligamen yang memang didesain untuk bisa melebar dengan sangat kuat. Namun dalam beberapa kasus, ada beberapa jenis ular yang justru mati akibat mangsanya yang terlalu besar. Dan berikut daftar ular yang mati karena menelan mangsanya sendiri. Piton melahap landak. Beberapa waktu yang lalu, ada sebuah video di media sosial yang cukup menghebohkan. Só que dessa vez ela deu falta de sorte, né? Essa cobra, ela pegou um ouriço cacheiro, né? Ele é muito cheio de espinho. Diketahui bahwa video tersebut memperlihatkan sebuah peristiwa tragis yang dialami oleh seekor ular piton yang ingin memakan seekor landak. Dalam video tersebut terlihat bahwa ular boa dan landak di Brasil ini melakukan sebuah pertempuran yang cukup sengit. Menurut laporan, seekor ular boa secara mengejutkan datang untuk mencoba memangsa landak yang terkenal sangat defensif dan memiliki duri yang sangat tajam. Diketahui bahwa ular boa tersebut berusaha untuk memakan landak tersebut. Tiba-tiba ular boa tersebut menggeliat kesakitan dengan duri yang menancap di seluruh tubuhnya. Selama ini, pertempuran antara landak dan juga ular memang menjadi perhatian dari para peneliti. Sebelumnya, kasus serupa juga pernah terjadi, namun ular tersebut mati setelah memakan landak yang menyisakan duri tajam di luar tubuhnya. Piton melahap domba hamil. Beberapa waktu yang lalu, ada seekor ular piton yang sepertinya memang sedang sangat kelaparan. Diketahui bahwa ular dengan panjang 5,5 meter ini memilih untuk memakan seekor domba betina yang sedang hamil. Namun, mangsa tersebut rupanya terlalu besar bagi sang ular, hingga akhirnya ular tersebut tidak bisa bergerak. Melihat hal tersebut, seorang petugas pemadam kebakaran di desa Kampung Jabor, Malaysia dihubungi dan diminta untuk memindahkan ular tersebut. Hal ini dikarenakan ular dengan perut menggelumbung besar itu terlalu kekenyangan dan tidak bisa merayap pergi. Karena ia tiba-tiba ditangkap untuk dipindahkan, ular tersebut memutuskan untuk memuntahkan kembali mangsanya yang sudah mati tersebut. Ular melahap lipan. Pada tahun 2013 yang lalu, seekor ular berbisa berhasil ditemukan telah tewas dengan kepala lipan yang mengintip dari dalam tubuh ular tersebut. Diketahui bahwa ular tersebut berukuran lebih kecil dari lipan yang dimakannya. Lipan tersebut berukuran sedikit lebih besar dengan berat 4,8 gram. Sedangkan ular viper memiliki berat 4,2 gram. Dari hasil penemuan, ular yang malang itu kemungkinan menelan hidup-hidup lipan tersebut. Kemudian lipan yang sudah berada di dalam tubuh ular memakan organ tubuhnya untuk bisa membebaskan diri dari dalam tubuh ular tersebut. Setelah dilakukan pembedahan, hanya dinding perut si ular yang masih utuh, jadi lipan telah merusak organ tubuh ular. Saat ditemukan, lipan sudah memenuhi seluruh bagian tubuh ular viper tersebut. Piton melahap buaya. Beberapa waktu yang lalu, seekor ular piton Burma sepanjang 4 meter yang tinggal di Everglades National Park ditemukan tewas dengan kondisi yang cukup mengenaskan. Diketahui bahwa ular tersebut ditemukan tewas dengan perut yang robek dengan sebagian tubuh buaya yang mencuat dari dalam perutnya yang sobek tersebut. Peneliti kehidupan liar di Taman Nasional tersebut menemukan piton yang sudah tanpa kepala, yang rupanya baru saja memangsa seekor buaya sepanjang 2 meter. Seekor buaya yang masih utuh ditemukan mencuat di lubang tengah bagian tubuh ular piton tersebut. Piton melahap babi. Beberapa waktu yang lalu, para warga desa Bandar Agung, Kecamatan Pasemah Air Keruh, Kabupaten Empat Lawang, Sumatera Selatan, dihebohkan dengan ditemukannya seekor ular piton sepanjang 7 meter dengan kondisi perut membesar. Awalnya, warga sempat takut dan menduga jika perut ular piton itu membesar setelah memangsa manusia. Lantaran kekenyangan habis menelan mangsa, piton tersebut tak bisa bergerak dan hanya melingkar di tengah jalan. Takut yang dimangsa ular itu adalah seorang manusia, para warga sekitar langsung berdatangan untuk menangkap hewan melata itu. Setelah ular itu mati dan dibedah tubuhnya, barulah diketahui bahwa ular piton itu ternyata baru memangsa seekor babi hutan.
Piton memangsa kucing. Beberapa waktu yang lalu, seorang pria bernama Francis Buckfish dan keluarganya dikagetkan oleh seekor ular piton besar yang ada di halaman belakang rumahnya. Mengejutkannya, ular piton tersebut sudah memakan kucing peliharaannya dan mati kekenyangan. Diketahui bahwa Tiger, nama kucing peliharaan tersebut, awalnya menghilang selama 3 hari. Buckfish dan keluarganya sendiri tidak tahu di mana kucing mereka berada, hingga akhirnya mereka mencium bau yang tidak sedap dari halaman belakang. Setelah melihat, Buckfish berhasil menemukan seekor ular piton besar yang sudah mati dan hampir membusuk. Diketahui bahwa tubuh ular piton itu menggelembung di bagian tengah, sehingga Buckfish segera menyadari bahwa ular itu telah memakan kucingnya. Piton memangsa rusa. Pada tahun 2015 yang lalu, seekor ular piton berhasil memangsa seekor rusa yang memiliki berat 35 kg. Ular piton yang memangsa rusa ini diabadikan oleh The Conservancy of Southwest Florida, yaitu sebuah organisasi penelitian alam liar. Diketahui bahwa ular piton Burma tersebut merupakan ular betina sepanjang 3 meter yang ditemukan di Collier Seminole State Park, Florida, sedangkan mangsanya adalah rusa ekor putih betina. Sebenarnya hal ini merupakan bagian dari observasi yang dilakukan oleh organisasi tersebut. Observasi tersebut bertujuan untuk melihat perilaku dan habitat piton agar bisa mengendalikan spesies invasif satu ini. Setelah melihat perburuan ular tersebut, para peneliti mengikuti dan memotretnya. Namun dalam pemotretan kedua, ular tersebut berhasil memuntahkan mangsanya dari dalam tubuhnya. Sudah menjadi rahasia umum bahwa ketika ular piton yang baru saja makan diganggu, maka ia akan memuntahkan kembali hewan buruannya. Diketahui bahwa hal ini merupakan mekanisme pertahanan diri yang dimiliki oleh ular piton tersebut. Ular menelan selimut listrik. Beberapa waktu yang lalu, seekor ular sepanjang 3,5 meter mengalami sebuah masalah setelah berhasil memakan selimut elektrik berukuran queen size, lengkap bersama kabel listrik dan kotak kontrolnya. Diketahui bahwa kawat dalam selimut tersebut memanjang hingga 2,5 meter di dalam tubuh ular yang memiliki berat sekitar 27 kg tersebut. Menurut pemilik ular, selimut tersebut mungkin tersangkut pada seekor kelinci yang menjadi makanan ular peliharaannya tersebut. Selimut itu sendiri berada di kandang ular yang diberi nama Houdini untuk menjaga agar ular tersebut tetap hangat. Namun pada akhirnya, gara-gara barang tersebut, ia harus menjalani operasi untuk menyelamatkan nyawanya. Piton memangsa rusa putih. Beberapa waktu yang lalu, seekor ular piton Burma nekat menyerang dan menelan seekor rusa ekor putih secara utuh. Diketahui bahwa ular piton lapar seberat 14 kg tersebut berhasil menelan seekor rusa berekor putih seberat 15,8 kg. Hal satu ini adalah pemandangan yang sangat mengejutkan, bahkan di wilayah Florida, di mana ular piton jenis ini adalah merupakan spesies yang invasif. Pihak konservasi menjelaskan bahwa temuan tersebut diyakini sebagai predator dengan mangsa terbesar yang pernah didokumentasikan dalam sejarah spesies ular Burma liar. Hal tersebut dianggap berdampak negatif pada populasi rusa, mangsa utama macan kumbang dan hewan besar lainnya di daerah tersebut. Kemudian, daerah konservasi yang menemukan ular piton tersebut berhasil menangkap dan memindahkannya. Namun, ular tersebut terlihat dengan susah payah memuntahkan rusa mati santapannya itu di rerumputan. Tidak lama kemudian, hewan reptil tersebut disuntik mati oleh para petugas. Kemudian, para ahli biologi satwa liar melakukan autopsi pada ular tersebut dan mengumpulkan sampel genetiknya.